warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan proyek UTS yaitu proyek Certainty Factor untuk UTS kecerdasan buatan. Kelompok kami terdiri dari 2 orang yaitu saya sendiri, Nur Adinda Al-Taufik dan Utin Rafiqiyah Azizah. Latar belakang, asma merupakan penyakit kronis pada saluran pernapasan yang banyak dialami masyarakat di seluruh dunia. Menurut artikel ini, terdapat sekitar 300 juta penderita asma dan diperkirakan akan meningkat menjadi 400 juta penderita pada tahun 2025. Mendiagnosis tingkat keparahan asma tidak mudah karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti frekuensi kambuh, sesak napas, gangguan tidur, penggunaan obat, dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pakar yang dapat membantu memberikan diagnosis awal beserta tingkat keyakinannya. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana membangun sistem pakar diagnosis penyakit asma. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode forward checking. Yang ketiga, bagaimana menghitung tingkat keyakinan menggunakan Certainty Factor. Yang keempat, seberapa baik performa sistem dalam mendiagnosis tingkat asma. Tujuannya untuk membuat sistem pakar diagnosis penyakit asma, meningkatkan kontrol penyakit asma, mengimplementasikan metode forward checking, mengimplementasikan metode Certainty Factor, dan menguji akurasi sistem menggunakan data rekam medis. Pengertian sistem pakar yaitu sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yaitu komponen sistem meliputi basis pengetahuan, mesin invensi, basis aturan, dan antarmuka pengguna. Pada penelitian ini, sistem pakar digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit asma. Metodenya yaitu merupakan metode penalaran yang digunakan dari fakta atau gejala yang diberikan pengguna menuju suatu kesimpulan. Contohnya, dari gejala ke sesak nafas, lalu sering batuk, lalu sering terbangun malam. Kesimpulannya yaitu asma tidak terkontrol. Kesimpulannya, asma tidak terkontrol. Metode ini bekerja berdasarkan aturan if-then. Metode Certainty Factor digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap suatu diagnosis. Metode ini memperhitungkan keyakinan pakar, keyakinan pengguna, sehingga hasil diagnosis tidak hanya berupa nama penyakit, tetapi juga tingkat keyakinannya dalam bentuk persentasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan rumus yang digunakan dalam metode Certainty Factor atau CF. Rumus pertama adalah CF sama dengan MB dikurang MD. MB atau Measure of Belief adalah tingkat kepercayaan seorang pakar terhadap suatu gejala yang mengarah pada suatu penyakit. Sedangkan MD adalah Measure of Disbelief, adalah tingkat ketidakpercayaan pakar terhadap suatu gejala tersebut. Selisih antara MB dan MD menghasilkan nilai CF pakar. Setelah nilai CF pakar diperoleh, nilai tersebut dikalikan dengan nilai keyakinan dari pengguna. Pengguna menggunakan rumus CF gejala sama dengan CF pakar dikali CF user. Jika pasien mengalami lebih dari satu gejala, maka semua nilai CF akan digabungkan dengan menggunakan rumus CF combine sampai diperoleh satu nilai akhir. Kemudian nilai akhir tersebut dikalikan 100%, sehingga menghasilkan persentase tingkat keyakinan diagnosis. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungannya. Misalnya pada gejala pertama, dokter memberikan nilai MB sebesar 0,9 dan MD sebesar 0,1. Maka nilai CF pakar diperoleh dari 0,9 dikurang 1 sehingga hasilnya 0,8. Kemudian, pengguna memilih tingkat keyakinan almost certainly yang memiliki nilai 0,8. Selanjutnya, kita menghitung CF gejala pertama.
0,8 dikalikan 0,8 sehingga diperoleh nilai 0,64. Untuk gejala kedua, dokter memberi nilai MB sebesar 0,8 dan MD sebesar 0,1. Maka CF pakar adalah 0,8 dikurangi 0,1 sama dengan 0,7. Karena pengguna memilih definitely, maka nilai CF user adalah 1. Jadi, 0,7 dikalikan 1 menghasilkan 0,70. Pada gejala ketiga, dokter memberikan MB sebesar 0,7 dan MD sebesar 0,1, sehingga CF pakarnya adalah 0,6. Pengguna memilih probably sehingga nilai keyakinannya adalah 0,6. Maka 0,6 dikalikan 0,6 menghasilkan 0,36. Dari ketiga gejala tersebut, kita memperoleh nilai CF1 sama dengan 0,64, CF2 sama dengan 0,70, dan CF3 sama dengan 0,36. Setelah memperoleh nilai CF dari setiap gejala, langkah berikutnya adalah menggabungkan semua nilai tersebut. Rumus yang digunakan adalah CF combine sama dengan CF lama tambah CF baru dikali 1 dikurang CF lama. Pertama, kita menggabungkan gejala pertama dan gejala kedua. Nilainya adalah 0,64 ditambah 0,70 dikalikan 1 dikurangi 0,64. Hasilnya adalah 0,892. Selanjutnya, hasil tersebut digabungkan lagi dengan gejala ketiga. Perhitungannya menjadi 0,892 ditambah 0,36 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,892 sehingga diperoleh nilai akhir sebesar 0,93088. Untuk mengetahui tingkat keyakinannya dalam bentuk persentase, nilai tersebut dikalikan 100%, maka hasil akhirnya adalah 93,08%. Artinya, berdasarkan gejala yang dipilih, sistem memiliki tingkat keyakinan sebesar 93,8% bahwa pasien mengalami penyakit sesuai dengan aturan yang dipenuhi. Lalu basis pengetahuan. Penelitian menggunakan 3 kategori diagnosis. Pertama, not controller. Pasien sering mengalami sesak nafas, sering menggunakan obat, aktivitas terganggu. Lalu yang kedua, partial controller. Gejala muncul sesekali, masih bisa beraktivitas, dan kadang menggunakan obat. Yang ketiga, totally controller. Tidak mengalami gejala, tidak mengganggu aktivitas, dan jarang menggunakan obat. Arsitektur sistem. Alurnya pertama ada user memilih gejala, lalu forward chaining, lalu Cartenti Victor, lalu hasil diagnosis, dan persentase keyakinannya. Pengujian sistem, peneliti menggunakan 80 data rekam medis. Semua data dibandingkan dengan hasil diagnosis dokter. Pengujian dilakukan menggunakan accuracy, precision, recall. Hasil penelitiannya, accuracy 95%, precision 58,3%, recall 57,13%. Artinya, sistem sudah mampu memberikan diagnosis awal dengan performa yang cukup baik. Kelebihan penelitian, yang pertama diagnosis lebih cepat, yang kedua menghasilkan persentase yang keyakinan, 3 membantu tenaga kesehatan, 4 dapat digunakan sebagai diagnosis awal. Kekurangannya sangat bergantung pada pengetahuan pakar. Nilai CF pengguna masih subjektif, akurasi belum terlalu tinggi, dan belum dapat menggantikan diagnosis dokter. Kesimpulannya, forward checking digunakan untuk menentukan diagnosis berdasarkan gejala. Containment factor digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan hasil diagnosis. Sistem memperoleh
Accuracy 65%, precision 58,3%, recall 57,13%. Sistem dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal penyakit asma. Berikut referensi jurnalnya. Terima kasih. Sekian dari saya Nur Adinda dan Utin Rafiqi Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.